Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak Dev. Ya, sore Bu Sri. Ya, Ya Bu. Pak Dev sendiri? Saya sama rekan saya Bu dari Direktorat Pengawasan Lembaga Efek, Mbak Nur. Oh, Mbak Nur Isnaini ya? Ya. Ibu. Nur Isnaini, selamat sore Mbak Nur. Selamat sore Ibu. Sore Pak Dev. Selamat sore Bu Erni. Ya. Perkenalkan Pak dengan Bu Erni dan ini ada Bu Sri senior saya. Oh iya. Mohon maaf terlambat join Pak, tadi lagi ada rapat TJM. Nggak apa-apa Bu. Ini harusnya yang hadir 80 ya Pak kalau 2 kelas. Ini kok baru sebagian ya yang hadir. Baru 40 nih. Nggak apa-apa, kita tunggu aja. Atau nggak apa-apa dimulai Pak karena Kita tidak mulai bisa aja, menunggu nggak yang apa-apa. terlambat, Iya. kita menghormati yang sudah on time. Gitu ya Bu Sri ya? Ya, dimulai aja. Iya. Ya. Baik. Ya, silakan Bu. Kami persilakan untuk mau dibuka dulu atau gimana Bu? Dibuka aja dulu. Gimana Ya. Bu Erni? Apa Bu saya? Bu Sri aja Bu, saya Baiklah. Baiklah, selamat sore Pak Dev dari OJK dan Bu Nur Isnaini ya. Bu Nur Isnaini dari OJK juga ya Pak? Ya. Ya, selamat sore, selamat bergabung dengan kami. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Pak Dev dan Bu Nur yang telah bersedia untuk membantu kami dalam rangka mensosialisasikan atau bersharing ya, dalam rangka sharing dengan adik-adik mahasiswa di Unila untuk memahami bagaimana peran serta OJK dalam rangka menegakkan kode etik di pasar modal. Jadi untuk ini pesertanya yang hadir seharusnya 80 orang, Pak. Tapi ini masih bertahap, mungkin kesulitan masuk jaringannya mungkin. Jadi nggak apa-apa, kita sambil jalan saja. Nanti Bapak untuk sharing ini punya waktu sekitar 90 menit. Nanti ada sesi tanya jawab, ada tanya jawab juga di sela-sela, boleh bertanya, boleh kalau mahasiswa mau bertanya di sela-sela silahkan saja, boleh saja ya, atau nanti ada kita buka sesi tanya jawab sendiri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan ya Pak Dev dan Bu Nur nanti mungkin saling berbagi ya dalam memberikan materi. Untuk mempersingkat waktu, kami silahkan waktunya untuk Pak Dev dan Bu Nur, silahkan. Ya, terima kasih Bu Sri atas kesempatan bagi kami. Sebagai perkenalan, nama saya Dev Christian, saya dari OJK pada Direktorat Pengawasan Lembaga Efek. Untuk sehari-hari saya bertugas sebagai pengawas wakil penjamin emisi efek. Jadi wakil penjamin emisi efek ini adalah salah satu profesi yang ada di pasar modal yang di bawah pengawasan OJK. Selanjutnya mungkin saya silakan rekan saya, Bu Nur, untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Dev. Assalamualaikum semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nur Isnaini Witasari, bisa juga dipanggil Opi. Saya dari OJK, sebenarnya saya sedang orientasi Bu di Departemen Pengawasan Pasar Modal 3 di OJK. Dan di sini saya bertugas untuk membantu Pak Dev untuk melakukan agenda pada hari ini di Universitas Lampung. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nur, tapi panggilannya Bu Opi nih. Terima kasih Bu Opi. Bu Opi. Atas, ya. Oh, panggilannya Bu Opi, ya. Baiklah, sebelum kita mulai, mungkin kami bisa dapat info untuk peserta kali ini dari fakultas apa aja, Bu? Fakultas Ekonominya 80%. Oke, Fakultas Jadi, Ekonomi sebagian besar ya? Ya, 80%. Yang sisanya itu dari macam-macam. Yang 20%. Iya. 20 apa 10 ya, Jadi, Bu? 20. Mungkin Ya, dari yang 20%. 20 juga ada yang dari Fakultas Ekonomi dan juga ada dari fakultas-fakultas lain. Ya. Dari prodi lain. 80% lah dari Fakultas Ekonomi.
Oke, terima kasih infonya, Bu. Jadi setidaknya udah pernah tahu lah terkait pasar modal kan? Sudah. Fakultas Ekonomi juga diajarkan tentang pasar modal juga ya, Bu. Ya. Baiklah, kami mulai aja ya presentasinya. Persilakan Mbak Opi untuk share slide-nya. Oke, sebentar. Mohon izin, apakah sudah terlihat? Nah, sudah. Sudah. Ya. Jadi sore ini sesi pembahasan kita adalah terkait etika dan perilaku WPE. WPE di sini kepanjangannya Wakil Perusahaan Efek. Nanti akan dijelaskan di slide-slide selanjutnya. Sebelumnya kan udah belajar juga terkait profesi dan etika perdagangan efek dan struktur pasar modal ya, Bu. Materi kalau saya lihat di jadwal ya. Memberi materi dari Bursa Efek Indonesia. Ya. Karena ini kan lebih spesifik ke salah satu unsur di pasar modal ya, profesi di pasar modal. Namun karena sebelumnya sudah mendapat penjelasan secara umum mengenai struktur pasar modal, jadi saya bisa lanjut ya langsung di terkait wakil perusahaan efek. Lanjut, Mbak Opi. Nah, untuk sore ini kita pokok bahasannya ada 4 bagian. Pengantar terkait apa itu profesi, apa itu etika. Terus selanjutnya kita masuk ke kode etik. Kode etik sebagai pemegang izin wakil perusahaan efek. Itu ada kode etiknya. Nah, terus selanjutnya terkait perilaku wakil perusahaan efek. Di sini apa saja yang dilarang untuk dilakukan bagi pemegang izin wakil perusahaan efek dan apa aja kewajiban-kewajiban yang wajib dilakukan. Setelah itu kita masuk di bagian terakhir di perizinan wakil perusahaan efek. Jadi wakil perusahaan efek ini perlu memperoleh izin terlebih dahulu di OJK sebelum bisa beraktivitas di pasar modal. Nah, di sini kita akan membahas secara garis besar bagaimana cara memperoleh izin tersebut. Nah, lanjut kita masuk di slide selanjutnya. Ini dasar hukum. Dasar hukum yang terkait dengan wakil perusahaan efek. Kalau kita lihat di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal, terus Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK, dan POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45, 20, 3, 50, dan 3. Nah, ini teman-teman bisa akses di website OJK, di ojk.go.id. Di situ di menu peraturan terkait pasar modal ada semua ini. Jadi kalau tertarik untuk membaca lebih lanjut, itu bisa diakses di website OJK. Atau di googling pun bisa. Ketik nama peraturannya, terus ketik di Google, search, nanti ya ada peraturannya. Nah, lanjut. Next. Nah, sebelum kita masuk di etika atau perilaku wakil perusahaan efek, saya mau membawa kita ke pengantarnya mengenai etika itu apa sih. Nah, kalau teman-teman sekarang kan statusnya sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa tentu pernah mempelajari bisnis etik ya. Apalagi di bagian Fakultas Ekonomi. Nah, etika itu secara umum kan etika itu sebenarnya adalah ajaran atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenan dengan kebiasaan baik atau buruk yang diterima umum mengenai sikap, perbuatan, kewajiban, dan lain-lain. Jadi etika itu hal-hal yang
diterima secara umum, hal-hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang baik yang diterima secara umum. Nah, kalau ditarik lebih spesifik, etika profesi. Nah, etika profesi itu ditetapkan oleh kumpulan orang-orang dalam profesi atau lingkup tertentu. Misalnya etika profesi sebagai dokter, etika profesi sebagai pengacara, itu ada ethics, ada kode etiknya yang diatur oleh kumpulan profesi tersebut. Dan etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi. Nah, kalau kita lihat di sini, etika dan hukum. Etika dan hukum itu ada keterkaitannya. Kalau etika itu secara internal datang di kita, hal-hal baik yang kita lakukan, kalau hukum itulah norma-norma yang mengatur. Jadi etika dan hukum ini saling berhubungan. Jadi kalau kita terjun di profesi itu ada hukum-hukum, norma-norma yang mengatur dan kita harus mematuhinya. Nah, next. Next, Opi. Ini ini. Sekarang terkait profesi. Kita semua udah tahu kan profesi itu apa. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan yang berupa kegiatan pokok yang mengandalkan suatu keahlian, keterampilan tertentu sebagai mata pencarian. Nah, di sini kita garis bawahi kata keahlian atau keterampilan tertentu. Kalau kita masuk ke profesi wakil perusahaan efek itu memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Nah, itu yang menjadi satu persyaratan sebelum dia memperoleh izin di OJK. Keahlian apa itu, keterampilan apa nanti ada di pembahasan selanjutnya. Dan hal-hal yang perlu kita pegang sebagai prinsip ketika kita terjun ke dunia pekerjaan, ketika kita memiliki profesi di dunia pekerjaan, itu prinsip yang harus kita pegang itu sikap baik, bertanggung jawab, jujur, keadilan, hormat pada diri sendiri, kesetiaan. Nah, ini etika profesi yang harus kita pegang. Selain ketika kita terjun ke dunia pekerjaan, itu ada aturan-aturan atau kode etik yang harus kita patuhi ya. Kalau di sini kategori profesi ada profesi khusus, ada profesi luhur. Khusus itu berarti lebih kepada profesi untuk mendapatkan penghasilan, tapi tidak mengabaikan tanggung jawab kepada orang lain atau pihak lain. Kalau luhur ini lebih menekankan kepada pengabdian. Next. Nah, kode etik. Kalau tadi kita udah bicara mengenai etika itu apa, profesi itu apa. Nah, kita sekarang masuk ke kode etik. Kode etik ini adalah suatu aturan ya, satu aturan yang dibentuk oleh kumpulan orang atau profesi yang sama. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya kode etik dari dokter. Dokter itu kan ada ada Ikatan Dokter Indonesia ya, yang mengatur semua yang membawahi semua dokter ya, semua profesi dokter. Jadi ada Ikatan Dokter Indonesia, jadi dia punya kode etik tertentu. Begitu pula dengan ketika kita masuk ke wakil perusahaan efek. Wakil perusahaan efek ini juga memiliki kode etik yang harus ditaati. Kalau kita sebelumnya kan sudah mempelajari mengenai struktur pasar modal Indonesia ya. Nah, salah satu bagian di pasar modal Indonesia adalah wakil perusahaan efek. Wakil perusahaan efek ini adalah orang perseorangan yang mewakili perusahaan efek. Orang perseorangan yang mewakili perusahaan efek di dalam menjalankan kegiatan si perusahaan efek tersebut. Nanti kita akan lebih lanjut
kegiatan apa aja yang dilakukan perusahaan efek yang diwakili oleh orang perseorangan ini. Sebelum saya lanjut, suara saya kedengaran kan ya, Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Oh iya. Terdengar, Pak. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya silakan aja ya. Kalau saat ini kita membahas mengenai kode etik. Kode etik, maksud dan pembentukan kode etik adalah menjaga dan meningkatkan kualitas moral, menjaga dan meningkatkan keterampilan teknis, melindungi kesejahteraan material dari anggotanya. Nah, inilah maksud pembentukan kode etik. Sedangkan manfaatnya adalah menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya untuk menjamin rasa solidaritas, membantu anggotanya mengukuhkan tali persaudaraan dan meningkatkan kualitas pengetahuan. Nah, ini secara umum mengenai kode etik. Nah, kalau masuk ke wakil perusahaan efek itu ada kode etik yang diatur. Next. Nah, ini ada Propami ya. Propami itu adalah asosiasi yang membawahi profesi wakil perusahaan efek ya. Wakil perusahaan efek itu nanti ada penjabarannya, ada yang wakil perantara pedagang efek, ada wakil penjamin emisi efek, dan wakil manajer investasi. Nah, mereka itu di bawah naungan asosiasi yang namanya Propami. Nah, Propami ini dia menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh anggotanya. Tujuannya apa? Yang tadi di slide sebelumnya. Apa tujuannya dan apa manfaatnya? Saya kira ini nggak perlu saya jelaskan ya. Ini bisa dibaca aja di slide. Materinya udah dapat ya? Udah dibagi ya? Atau? Lanjut aja, ini kita lewat aja. Ini mengenai kode etik yang harus ditaati oleh wakil perusahaan efek. Next. Next. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke wakil perusahaan efek. Nah, apa sih wakil perusahaan efek itu? Kalau yang kita pelajari sebelumnya mengenai struktur pasar modal di Indonesia, salah satu pihak yang ada di pasar modal itu perusahaan efek. Perusahaan efek itu kan perusahaan yang bisa sebagai penjamin emisi efek, bisa sebagai perantara perdagangan efek, atau bisa sebagai manajer investasi. Nah, itu tipe-tipe itu memiliki fungsi tersendiri. Jadi kalau penjamin emisi efek itu ketika ada perusahaan yang akan go public. Jadi dia akan menjual sahamnya ke publik. Dia harus berhubungan dengan perusahaan efek yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek. Jadi perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek ini akan membuat kontrak dengan si perusahaan atau yang disebut emiten ya. Dia ketika dia terjun ke atau go public, dia akan melakukannya melalui si perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek. Jadi yang akan membuat kontrak si perusahaan efek penjamin emisi efek ini dengan emiten atau perusahaan yang akan go public. Nah, apa sih kenapa perusahaan mau go public? Ya, salah satunya untuk memperoleh pendanaan. Jadi selain perusahaan itu memperoleh pendanaan lewat perbankan, perusahaan juga dapat memperoleh pendanaan di pasar modal. Nah, dia melepas sahamnya ke publik, dia memperoleh dana untuk nantinya digunakan untuk pengembangan bisnis. Nah, untuk ini prosesnya namanya IPO, Initial Public Offering. Jadi untuk IPO ini dia harus berhubungan dengan perusahaan efek yang memiliki kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. Jadi ketika dia akan go public, di IPO si emiten ini memperoleh dana dari publik, tapi sahamnya dipegang oleh publik. Nah, itu namanya pasar perdana. Setelah itu ada pasar sekunder, di mana saham yang dipegang di publik itu dapat diperdagangkan. Dan
ketika saham itu diperjualbelikan atau diperdagangkan itu publik atau orang-orang investor atau pemegang saham itu melakukannya lewat perusahaan efek yang memiliki kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Nah, kalau tadi kan perusahaan efek sebagai penjamin emisi ya ketika akan IPO. Setelah itu ada perusahaan efek yang sebagai perantara pedagang efek. Dia yang akan melakukan atau sebagai perantara untuk kegiatan jual beli saham. Nah, itu. Terus ada juga perusahaan efek sebagai manajer investasi. Nah, ini mungkin kalau teman-teman pernah dengar reksadana. Nah, reksadana ini untuk melakukan perdagangan, pembelian itu bisa lewat perusahaan efek manajer investasi ya. Salah satu contoh produknya adalah reksadana. Nah, itu kan perusahaannya ya, yang saya jelaskan tadi perusahaannya. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai orangnya atau individunya. Makanya di sini namanya wakil perusahaan efek. Jadi yang mewakili perusahaan efek itu, kalau tadi perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan juga perusahaan efek sebagai perantara pedagang efek, itu kan yang melakukan kegiatan di dalamnya adalah individu atau orang perseorangan. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi, perantara pedagang efek, si individu ini harus memiliki izin sebagai wakil perusahaan efek. Nah, dan izin itu ada ini, ada wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi efek, dan wakil manajer investasi. Dan lebih jauh lagi, wakil perantara pedagang efek ini dia disegmentasi lagi. Jadi ada yang wakil perantara pedagang efek full, terus ada yang khusus pemasaran, dan ada yang pemasaran terbatas. Itu ada segmennya. Segmennya tentu target konsumennya atau fungsinya juga berbeda. Dimana kalau full ini dia dapat melakukan secara full untuk fungsi pedagang efek, perantara pedagang efek. Kalau pemasaran cuma di bagian pemasaran aja. Pemasaran terbatas cuma untuk mencari referensi nasabah, tapi tidak bisa melakukan transaksi, menginput transaksi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya, teman-teman. Next. Nah, kita sekarang masuk ke lebih bisa dikatakan apa ya, aturan-aturan yang mengatur ketika kita telah memiliki izin sebagai wakil perusahaan efek. Nah, kalau tadi di slide awal kan ada ini ya, ada landasan hukumnya ya. Nah, ini aturan-aturan ini yang di-highlight di sini diambil dari landasan hukum di atas. Ada POJK atau peraturan OJK terkait perilaku perusahaan efek dan wakil perusahaan efek, juga ada POJK terkait perizinan wakil perusahaan efek. Nah, ini larangan yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita sudah memegang izin wakil perusahaan efek. Pertama, kita tidak boleh melakukan transaksi untuk kepentingan di mana tempat kita bekerja, di mana kepentingan tempat kita bekerja, tapi tidak tercatat dalam pembukuan. Jadi semua transaksi itu harus tercatat dalam pembukuan. Kalau nggak tercatat dalam pembukuan, berarti ini melanggar aturan. Tidak tercatat dalam pembukuan, berarti ada fraud di situ ya. Berarti ada pelanggaran yang dilakukan. Nah, kalau itu terbukti ada sanksinya. Bisa sampai pencabutan izin sebagai wakil perusahaan efek, dan bahkan bisa kalau terbukti pidana itu bisa ada sanksi pidana. Nah, ini larangan yang pertama. Larangan kedua, dilarang untuk menerima laba dari nasabah atau suatu transaksi efek. Nah, kita sebagai wakil perusahaan efek, ketika kita menerima transaksi nasabah ya, nasabah kan itu atau investor melakukan order jual beli lewat perusahaan efek. Nah, yang menerima order itu biasanya bagian pemasaran atau sales. Sales itu wajib memiliki izin wakil perusahaan efek.
Nah, ketika dia menerima order atau transaksi dari nasabah, itu tidak boleh menerima bagian atau laba. Nah, nasabah beli jual kan ketika dia beli dan jual di harga yang lebih tinggi kan ada gain di situ kan ya. Nah, itu punyanya nasabah, jadi nggak boleh ada si sales atau si pemegang izin wakil perusahaan efek ini yang meneruskan transaksi nasabah nggak boleh mengambil bagian dari laba tersebut. Karena dia udah mendapat bagiannya tersendiri di perusahaan. Kalau atas laba yang dihasilkan atas transaksi nasabah itu tidak boleh sama sekali si sales ini menerima bagian. Nah, terus yang ketiga, tidak boleh melakukan transaksi atas nama nasabah tanpa atau tidak sesuai dengan perintah nasabahnya. Nah, jadi itu di pasar modal, ketika nasabah akan bertransaksi, dia menyampaikan transaksi tersebut ke perusahaan efek melalui sales ya. Biasanya disebut sales atau bagian pemasaran. Nah, ketika si sales ini melakukan input order transaksinya itu harus sesuai dengan instruksi nasabah. Jadi si sales ini nggak boleh melakukan input transaksi tapi tidak ada dasarnya, tidak ada instruksi nasabah. Nah, ini yang saya bicarakan ini masih transaksi secara apa ya kalau dibilang ya, masih belum otomatis, belum fully otomatis. Karena saat ini kan dengan adanya perkembangan teknologi, kebanyakan orang melakukan transaksi secara sendiri atau secara online ya, nggak menggunakan jasa sales lagi. Kalau dulu investor itu untuk melakukan jual beli saham itu dia menyampaikan instruksi kepada sales di perusahaan efek. Misalnya dia mau beli saham A, instruksi itu bisa disampaikan lewat telepon, pokoknya lewat jaringan yang terhubung dengan sistem perusahaan. Nah, itu instruksi itu disampaikan kepada sales, terus sales menginput instruksi tersebut di sistem perusahaan. Instruksi jual atau instruksi beli itu diinput oleh sales di sistem perusahaan. Tapi sekarang dengan zaman lebih canggih ya, orang tidak perlu lagi menyampaikan instruksi ke sales, tapi bisa langsung secara online. Tapi tergantung si perusahaannya juga. Perusahaan efek yang menyediakan fasilitas. Kalau perusahaan efeknya sudah menyediakan fasilitas online trading, jadi si nasabah itu bisa langsung input transaksi di aplikasi tanpa melalui sales. Seperti itu. Tapi jika masih melalui sales, ini si sales itu dalam melakukan atau bagian pemasaran dalam melakukan transaksi itu harus ada dasarnya, yaitu perintah nasabah, instruksi nasabah. Terus larangan selanjutnya yaitu pemegang izin wakil perusahaan efek ini dilarang bekerja rangkap lebih dari satu perusahaan efek. Jadi kalau dia sudah bekerja di perusahaan efek A, tidak boleh lagi bekerja di perusahaan efek yang lain. Atau dia tidak boleh bekerja di lembaga jasa keuangan lainnya di luar perusahaan efek jika sudah bekerja di perusahaan efek. Jadi kalau misalnya si sales ini bekerja di perusahaan efek A, dia nggak boleh lagi bekerja di bank misalnya, atau bekerja di asuransi. Nggak boleh. Tapi dia bisa bekerja di bank, di lembaga jasa keuangan lainnya. Nggak terbatas harus bekerja di perusahaan efek. Bisa di lembaga jasa keuangan lainnya, asalkan belum bekerja di perusahaan efek. Nah, next. Kalau tadi terkait larangan, ini terkait kewajiban dari si wakil perusahaan efek. Kewajibannya, ini saya bacakan ya. Pertama, memberikan keterangan mengenai efek yang diketahuinya kepada nasabah apabila diminta. Nah, jadi si wakil perusahaan efek ini harus mengerti mengenai efek atau saham yang diperdagangkan. Informasi mengenai saham tersebut, misalnya terkait aspek fundamentalnya. Misalnya saham A atau saham, saya contohkan saham BNI. Saham BNI. Ini ada analisis atau ada berita apa terkait Bank BNI.
yang bisa mempengaruhi secara fundamental saham BNI yang diperdagangkan di pasar. Nah, itu si sales itu wajib tahu secara fundamental dan bahkan secara teknikal. Secara teknikal maksudnya pergerakan harga sahamnya itu dia harus tahu. Dari grafik pergerakan dia harus tahu nih arahnya mau kemana. Apakah si nasabah bisa hold atau nasabah ada waktunya take profit, jual, atau bahkan cut loss jika memang akan pergerakannya secara teknikal itu mulai turun jauh drastis. Nah, ini si sales atau tenaga pemasaran atau si pemegang izin wakil perusahaan efek ini harus paham. Makanya salah satu persyaratan untuk memperoleh izin wakil perusahaan efek itu salah satu persyaratannya adalah memiliki kompetensi secara apa ya? Jadi selain persyaratannya, selain secara integritas, dia harus memiliki kompetensi. Jadi selain integritas ada kompetensi. Kompetensi itu didapatkan dari apa? Dari ini. Dia harus memiliki sertifikasi sebagai wakil perusahaan efek. Jadi dia udah harus punya sertifikat dulu sebelum dia bisa mengajukan izin ke OJK. Nah, nanti akan dijelaskan mengenai sertifikat itu apa dan diperoleh di mana. Nah, selain sertifikasi, dia juga syarat kompetensi ini juga bisa juga pengalaman kerja. Tapi pengalaman kerja di di pengawas pasar modal, misalnya pengalaman kerja di OJK atau pengalaman kerja di bursa efek atau di SRO lainnya. Nah, itu syarat kompetensi. Mengapa harus ada syarat kompetensi? Karena dia harus paham benar lingkup pekerjaannya. Dia harus tahu kalau dia sebagai tenaga pemasaran, dia harus mengerti efek yang ada atau yang diperdagangkan oleh nasabahnya, dia harus paham agar dia dapat memberikan informasi yang benar kepada nasabahnya. Nah, selanjutnya kewajiban yang kedua, bagi warga negara asing itu diperbolehkan memiliki izin wakil perusahaan efek. Jadi warga negara asing pun boleh mengajukan izin ke OJK asalkan dia sudah memiliki syarat syarat yang dipersyaratkan di POJK ya. Tadi di dasar hukum yang di slide awal itu ada POJK 20 tahun 2018 terkait perizinan wakil perusahaan efek. Jadi warga negara asing pun bisa, tapi dia harus bekerja di LJK Indonesia. Kalau tidak, nggak boleh. Terus memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi dalam POJK 20 2018. Itu bisa dibaca di sana, tapi nanti di slide terakhir mungkin ada kami bahas secara garis besar apa itu integritas dan kompetensi. Terus ini umum juga memahami dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pasar modal Indonesia. Jadi untuk memiliki izin tentu harus paham dulu peraturan-peraturan yang ada. Karena kan tadi udah dibahas di awal ya, etika dan hukum. Etika itu secara internal dari kita, bagaimana kita bertingkah laku ya, bersikap hal-hal yang baik di lingkungan tempat kita berada. Nah, hukum itu norma-norma yang mengatur batasan-batasan yang ada yang harus dipatuhi. Nah, untuk memiliki atau terjun sebagai profesi wakil perusahaan efek tentu harus paham apa itu aturan. Kalau nggak paham, bagaimana dia mau menjalankan aturannya kan? Nah, selanjutnya bertindak dan bersikap profesional serta mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal. Nah, tentu saja untuk bisa beraktivitas di pasar modal harus tahu atau harus mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal. Misalnya memperdagangkan efek, dia harus tahu efek yang diperdagangkan itu, baik secara fundamental maupun secara teknikal, agar nggak salah memberikan informasi kepada nasabah. Terus menjadi anggota asosiasi. Tadi kan sudah dibahas mengenai kode etik dari Propami ya.
Kode etik Propami. Propami itu adalah perkumpulan profesi pasar modal Indonesia ya, kalau nggak salah perkumpulan profesi pasar modal Indonesia. Jadi asosiasi yang membawahi profesi ini, wakil perusahaan efek ini. Jadi untuk memiliki izin, dia harus ketika akan memperpanjang izinnya. Jadi izin sebagai wakil perusahaan efek ini ada masa berlakunya. Masa berlakunya itu paling paling 3 tahun. 3 tahun, tapi tanggal jatuh temponya itu sesuai dengan tanggal lahir si pemegang izin. 3 tahun. Ketika akan memperpanjang izin ke OJK, salah satu persyaratannya dia harus menjadi anggota asosiasi, menjadi anggota Propami terlebih dahulu. Jadi asosiasi yang membawahi wakil perusahaan efek yang diakui oleh OJK itu Propami namanya ya. Nah, selanjutnya mengikuti PPL. PPL ini program pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi atau pihak lain yang diakui oleh OJK. Paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun. Nah, itu salah satu kewajiban dari si pemegang izin mengikuti program pendidikan berkelanjutan. Tujuannya agar kompetensinya tetap terjaga ya, terpelihara. Karena kan pasar modal perkembangannya atau terus mengalami perkembangan ya. Terus mengalami perkembangan baik dari segi efek atau saham yang diperdagangkan, dari segi teknologi yang dipergunakan, dari segi peraturan yang dikeluarkan OJK. Itu terus mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan. Nah, makanya salah satu kewajiban dari si pemegang izin harus mengikuti program pendidikan berkelanjutan agar tetap terjaga kompetensinya di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, salah satu kewajibannya adalah menyampaikan laporan mutasi. Ini salah typo ya, menyampaikan laporan mutasi kerja. Jadi ketika sudah memiliki izin, ketika akan bekerja di perusahaan efek atau berhenti bekerja itu harus melaporkannya ke OJK. Tujuannya agar OJK bisa memantau si pemegang izin ini dia bekerja di mana. Jadi kan salah satu mengapa OJK memberikan izin terhadap orang perseorangan ini agar bisa dikontrol. Artinya kan kalau memiliki izin di OJK berarti berada di bawah pengawasan OJK dan wajib untuk mentaati ketentuan yang berlaku. Next. Sekarang kita masuk ke bagian perizinan wakil perusahaan efek. Nah, tadi yang saya sudah sampaikan terkait wakil perusahaan efek ini ada wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil perantara pedagang efek pemasaran, dan wakil perantara pedagang efek pemasaran terbatas. Kalau wakil manajer investasi itu sebenarnya pengawasannya ada di direktorat yang lain, direktorat pengelolaan investasi namanya. Jadi bukan di direktorat kami sih, di direktorat pengawasan lembaga efek. Mungkin kalau ada sesi khusus bisa dibahas juga mengenai wakil manajer investasi ini, karena dia agak berbeda sih fungsinya dan lingkup pekerjaannya juga berbeda dengan penjamin emisi dan perantara pedagang efek. Lanjut. Nah, ini kenapa wakil perusahaan efek itu harus memiliki izin? Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kenapa OJK harus memberikan izin atau untuk bisa memperoleh, untuk bisa beraktivitas di pasar modal harus meminta izin dulu ke OJK. Nah, pertama itu karena amanat di Undang-Undang Pasar Modal Indonesia ya. Amanat di Undang-Undang Pasar Modal, salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi masyarakat, itu pasar modal. Dan melindungi kepentingan masyarakat. Jadi amanat di Undang-Undang Pasar Modal itu adalah melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.
Nah, itu dari sisi Undang-Undang Pasar Modal. Terus dari sisi IOSCO. IOSCO ini adalah International Organization of Securities Commission. Jadi ini ada lembaga internasional yang membawahi pasar modal. Nah, salah satu prinsip di IOSCO itu tiga prinsip di IOSCO, yaitu perlindungan konsumen, memastikan pasar fair, efisien, dan transparan, dan reducing systemic risk, mengurangi resiko ya. Jadi dari tiga prinsip dari IOSCO ini yang mengantar kenapa untuk OJK harus memberikan izin kepada wakil perusahaan efek atau kepada individu yang akan terjun di pasar modal. Dan juga ada undang-undang OJK yang mengatur mengenai industri, pertumbuhan industri, dan perlindungan konsumen. Nah, kalau kita lihat di sini, intinya adalah perlindungan konsumen dan mengurangi resiko. Nah, sama memastikan pasar itu adil, efisien, dan transparan ya. Nah, dari prinsip-prinsip ini, maka untuk individu yang akan bekerja atau beraktivitas di pasar modal itu wajib memiliki izin dari OJK. Dengan adanya izin dari OJK, OJK mampu untuk mengawasi atau dapat mengawasi aktivitas mereka. Karena mereka terikat ketika mengajukan izin ke OJK, mereka terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh OJK. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terkait kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, kode etik, dan sebagainya. Mereka terikat. Kalau seandainya terjadi pelanggaran, ada sanksinya. Nah, ini dilakukan untuk melindungi investor juga. Jadi dengan adanya izin, pemberian izin, maka akan menyebabkan si investor lebih aman. Karena ketika dia beraktivitas di pasar modal, investor dia beraktivitas ke tempat yang legal atau dilindungi secara hukum. Kalau terjadi sesuatu yang merugikan, itu ada hukum yang melindungi dia. Next. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ya. Nah, ini secara detail di Undang-Undang Pasar Modal ya, kenapa harus berizin. Pertama, itu diatur di pasal 32 di Undang-Undang Pasar Modal. Yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil manajer investasi, hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam. Nah, ini Undang-Undang tahun 95, Undang-Undang Pasar Modal. Waktu itu belum ada OJK. Waktu itu yang mengawasi pasar modal itu namanya Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal. Nah, ini amanat di undang-undang. Jadi yang ketika akan melakukan kegiatan di pasar modal sebagai WPPE, WPEE, atau WMI itu harus memperoleh izin. Pasal 33, orang perseorangan yang memiliki izin untuk bertindak sebagai wakil penjamin emisi efek dapat bertindak sebagai wakil perantara pedagang efek. Oh, ini menjelaskan bahwa ada hierarki izin. Jadi ketika orang itu memiliki izin WPEE, dia sebenarnya dapat melakukan semua kegiatan sebagai WPEE, penjamin emisi, dan sebagai perantara pedagang efek. Tapi tidak sebaliknya ya, orang yang memiliki wakil perantara pedagang efek, dia tidak dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi. Jadi secara hierarki itu WPEE lebih luas lingkup kerjanya dibandingkan dengan WPPE. Next, ini masih terkait peraturan. Next. Nah, ini POJK 3 tahun 2021 pasal 47, sama sih dia, bahwa orang perseorangan sebagai wakil perusahaan efek hanya dapat diberikan kepada perseorangan yang memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya, yaitu bidang penjamin emisi efek, perantaraan pedagang efek, atau bidang analisis efek dan pengelola portofolio efek.
Nah, ini sebenarnya dia lebih mengatur kepada, kan pertama di undang-undang mengamanatkan ketika akan beraktivitas sebagai WPPE, WPEE itu harus dimiliki izin. Nah, kalau di POJK ini, untuk memiliki izin, harus memiliki keahlian, sesuai keahliannya, sesuai keahlian sebagai WPPE atau WPEE. Terus pasal 48, permohonan untuk memperoleh izin sebagai wakil perusahaan efek diajukan kepada OJK, disertai dengan dokumen pendukung. Nah, itu untuk dokumen pendukung persyaratannya itu ada di POJK nomor 20 tahun 2018. Next. Jadi POJK 20 2018 itu yang mengatur mengenai perizinan, proses perizinan. Bagaimana orang perseorangan dapat melakukan permohonan izin kepada OJK, apa syarat dan kewajibannya yang harus dilakukan, terus perpanjangan izinnya seperti apa, dan ada sanksi-sanksi yang akan diberikan jika melanggar. Seperti itu. Nah, ini kalau di lingkup perusahaan efek, orang perseorangan yang wajib memiliki izin sebagai WPPE dan WPEE ini, pertama, direktur. Direktur itu wajib memiliki izin. Jadi ketika menjabat sebagai direktur di perusahaan efek itu dia wajib memiliki izin. Entah WPE atau WPPE itu tergantung dengan jenis usaha si perusahaan efek tersebut. Terus pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan penjaminan emisi efek itu wajib memiliki izin. Terus pegawai yang melakukan kegiatan manajemen risiko itu juga wajib memiliki izin. Pegawai dia menjabat sebagai kepatuhan, fungsi kepatuhan. Pegawai yang menjabat sebagai atau membawakan fungsi riset. Nah, jadi ada direktur, manajemen risiko, kepatuhan, riset, itu bagian-bagian yang ada di perusahaan efek ya, yang wajib memiliki izin. Nah, selain perusahaan efek, sekarang perbankan juga udah mulai mengajukan izin ini, izin WPPE. Kenapa? Karena perbankan ada salah satu bisnis di perbankan terkait perdagangan e-bus atau efek bersifat utang. Nah, ketika si perbankan bergerak atau melakukan aktivitas perdagangan e-bus, pegawai-pegawai yang terlibat di dalamnya harus memiliki izin. Harus memiliki izin sebagai minimal sebagai wakil perantara efek pemasaran. Nah, ini artinya apa? Artinya jika teman-teman nantinya ya akan terjun ke dunia pekerjaan dan memiliki profesi sebagai wakil perusahaan efek atau wakil perantara pedagang efek, wakil penjamin emisi efek, dan memperoleh izin di OJK. Nah, ini referensi teman-teman semakin luas. Referensi atau CV-nya jadi semakin luas dan bisa terjun ke perusahaan efek ataupun perbankan. Jadi lapangan pekerjaan lebih potensinya lebih besar untuk memperoleh pekerjaan di pasar modal ataupun di perbankan. Nah, untuk memperoleh izin juga nggak harus bekerja. Jadi kalau bekerja itu kan wajib cuman bekerja di satu perusahaan efek ya. Tapi kalaupun belum bekerja udah bisa mengajukan izin karena syarat pengajuan izinnya itu memiliki minimal ijazah SMA ya. Nah, itu orang perseorangan yang memiliki izin. Jadi kalau dibalik ya, kalau kita memiliki izin ini berarti kita berpeluang untuk terjun di dunia pasar modal ataupun di perbankan. Nah, next. Ini persyaratan integritas dan kompetensi. Nah, ini hal-hal ini diatur di POJK 20 2018. Integritas, memiliki akhlak dan moral yang baik. Cakap melakukan perbuatan hukum. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan. Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan dan atau pembatalan pendaftaran oleh OJK selama 3 tahun terakhir. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dan memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan kompetensinya, pertama, pendidikan paling rendah pendidikan menengah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Syarat kompetensinya salah satunya ada
ijazah pendidikan paling rendah pendidikan menengah. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang pasar modal. Nah, ini yang terkait dengan sertifikasi. Jadi ketika akan mengajukan izin itu, salah satu syaratnya memiliki sertifikasi sesuai dengan izin yang dituju. Kalau kita mau mengajukan izin sebagai wakil penjamin emisi efek, kita harus memiliki sertifikasi wakil penjamin emisi efek, dan seterusnya. Nah, untuk memperoleh sertifikasi ini ada lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh OJK. Kalau saat ini ada 2, ada Teach Me dan ada PSP, Panitia Standar Profesi. Namun Teach Me dan PSP ini nanti fungsinya akan digantikan oleh LSP PMI atau Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal Indonesia. Nah, si LSP PMI ini sedang berproses. Nanti kalau prosesnya sudah selesai, dia sudah memperoleh izin di BNSP dan sudah mendaftar ke OJK. Nanti kalau sudah selesai, fungsi dari Teach Me dan PSP sebagai lembaga yang memberikan sertifikasi ini akan dialihkan ke LSP PMI. Jadi ketika kita akan mengajukan izin sebagai WPE, kita wajib memiliki sertifikasi dulu dari LSP PMI ini nantinya. Nah, prosesnya di situ kita akan diuji, dan kalau kita lulus kita akan memperoleh sertifikat. Sertifikat itu nanti digunakan untuk mengajukan izin ke OJK. Dan yang perlu diingat, sertifikat ini cuma berlaku 2 tahun. Jadi ketika ditetapkan ya, kalau udah lewat 2 tahun, udah nggak bisa lagi dia ajukan izin ke OJK. Nah, terus bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia bagi warga negara asing dan tidak bekerja pada lebih dari 1 perusahaan efek dan atau lembaga jasa keuangan lainnya. Ini persyaratannya. Lanjut. Kewajiban memahami dan mematuhi peraturan perundang-undang pasar modal Indonesia, bertindak dan bersikap profesional, serta mempunyai wawasan yang luas di bidang pasar modal, menjadi anggota asosiasi, mengikuti pendidikan berkelanjutan. Ini yang udah saya jelaskan tadi sih. Laporan mulai bekerja dan laporan keikutsertaan program pendidikan berkelanjutan. Nah, ini kewajiban yang tadi sudah dibahas di slide sebelumnya. Lanjut aja. Nah, ini terkait alur proses perizinan. Untuk alur proses perizinan, saya persilakan Bu Opi untuk menjelaskan kepada teman-teman di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dev untuk kesempatannya. Mohon izin Bapak, Ibu, untuk melanjutkan presentasi dari Bapak Dev. Ini slide penutup yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dev bahwa terkait wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, baik pemasaran maupun pemasaran terbatas, terkait etikanya juga. Berikut ini merupakan alur proses perizinannya. Jadi kalau teman-teman tadi udah dengar terkait penjelasan dari Pak Dev, etikanya seperti apa, syaratnya seperti apa, kewajibannya seperti apa, dan berminat untuk kedepannya menjadi wakil dari perusahaan efek, maka perlu mengetahui alur proses perizinan dari wakil perusahaan efek. Yang pertama di sini pemohon mengajukan izin ke OJK melalui sprint. Bisa langsung nanti googling aja sprint.ojk.go.id karena sekarang permohonan itu sudah by system kalau di OJK. Nah, sebelum melakukan izin, pemohon perlu registrasi terlebih dahulu, yang kemudian mendapatkan invoice, kemudian pemohon melakukan pembayaran. Setelah selesai melakukan pembayaran, masuk dengan username dan juga password yang sudah dimiliki. Dan kemudian udah memiliki akun Sprint, kemudian masuk ke akun tersebut, jangan lupa mengisi profil dan juga melengkapi dokumen. Dan di sini yang perlu diperhatikan, seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Dev, bahwa
kita perlu memperhatikan POJK nomor 20 tahun 2018. Di sana ada definisi, ketentuan, persyaratan, dan juga dokumen-dokumen yang harus teman-teman lampirkan kalau memang nantinya mendaftar sebagai wakil perusahaan efek. Kemudian setelah yakin bahwa dokumennya lengkap, mengisi profilnya juga lengkap, kemudian teman-teman bisa langsung submit dokumen tersebut. Nah, ketika disubmit, ini ada di tahapan ketiga, dokumen tersebut sedang diverifikasi oleh pengawas. Nah, ketika dokumen tersebut sudah di tangan pengawas, maka akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, apakah dokumen sesuai? Kalau dokumen sesuai, tentunya prosesnya akan lebih cepat, karena akan langsung dapat ditetapkan surat keputusan izin wakil perusahaan efek. Kemudian teman-teman bisa langsung download di sprint tadi. Yang kedua, ketika dokumen tersebut ternyata tidak sesuai atau ada kekurangan, maka nantinya OJK akan mengirim surat kelengkapan dokumen, atau kalau misalnya udah di sprint, nanti akan diberikan notifikasi kepada pemohon untuk melengkapi dokumen tersebut. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa ketika mengajukan itu mendapatkan penolakan. Ketika mendapatkan penolakan, hal tersebut artinya pemohon ada sesuatu substansi yang berasal dari OJK. Ada sesuatu substansi yang berasal dari pemohon yang mana OJK itu tidak dapat mengizinkan atau memberikan izin tersebut kepada pemohon yang bersangkutan. Mungkin bisa saja karena yang pertama pemohon terblacklist, atau mungkin juga pemohon tidak memenuhi syarat integritas. Jadi untuk alurnya seperti itu, teman-teman ketika nanti mendaftar, yang paling ditekankan adalah perlu memperhatikan POJK nomor 20 tahun 2018 untuk ketentuan dan persyaratannya. Kurang lebihnya, untuk alur proses perizinan wakil perusahaan efek sampai di sini. Dan untuk teman-teman yang kedepannya ingin mengajukan dan ingin berkecimpung di dunia pasar modal, perhatikan terkait peraturan otoritas jasa keuangan dan undang-undang pasar modal yang berlaku. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dev dan Pak Bu Bu Opi. Ya. Bu Opi ya. Terima kasih ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana paparan dari OJK terkait dengan bagaimana kode etik WPPE yang harus yang berlaku di pasar modal. Kira-kira semuanya sudah dijabarkan dengan jelas. Kami akan buka sesi tanya jawab kepada mahasiswa. Siapa yang ingin bertanya? Saya beri kesempatan untuk 3 penanya dulu. Ayo, para peserta silahkan yang ingin bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Tadi ada beberapa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang wajib, bagaimana cara mengusulkan, budaya seperti apa yang boleh dilakukan, dan seterusnya. Itulah kode etik. Jadi kalau Anda ikut ujian standar profesi pasar modal, itu nanti akan ujian ya, materinya antara lain ya itu tadi, apa tentang kode etik ini yang terkait dengan yang boleh dan yang tidak, dan bagaimana cara mengusulkannya. Jadi poin-poinnya tadi cukup banyak ya. Oke, jadi silakan bagi mahasiswa yang ingin bertanya. Ayo. Pak Dev, itu kalau yang sekarang untuk WPPE itu ada tingkatannya ya, ada yang kalau zaman dulu, zaman saya muda, itu WPPE cuma 1. Oh, iya. Cuma ada 3 utama, WPPE, WPEE, dan WI, manajemen investasi. Sekarang ada WPPE sendiri ada beberapa ya?
Ya, benar Bu Sri. Jadi sebelum dipecah WPPE-nya sebenarnya cuma ada 3 ya. Wakil penjamin emisi efek atau WPE, wakil perantara pedagang efek atau WPPE, dan wakil manajer investasi. Ada 3 izin yang berlaku di pasar modal. Nah, lewat peraturan atau SOJK terkait segmentasi wakil perusahaan efek ini, si WPPE-nya dibagi. Jadi WPPE ini dibagi menjadi 3. WPPE full, Udah kamu. Bentar. WPPE Ya. pemasaran, dan WPPE pemasaran terbatas. Jadi ada 3. Nah, ini lingkupnya juga ada batasan-batasannya sih. Kalau WPPE full dia seperti sebelumnya, fungsinya bisa melakukan semua terkait perantaran pedagang efek. Nah, kalau WPPE pemasaran dia lebih ke pemasaran aja, Bu. Oh iya. Fungsi pemasaran, terus ada pemasaran terbatas, dia tidak bisa menginput order transaksi nasabah. Jadi dia cuma khusus mencari nasabah aja. Dari nasabah ya, Dari nasabah. sebagai investor. Ya, ini dibagi karena level kesulitan ujiannya juga kan beda. Oke. Jadi yang lebih Kalau sulit dulu hanya tentunya satu. yang Kalau dulu hanya 1 WPPE. Saya punya standar profesi yang manajer investasi, Pak. Iya. Tapi nggak berlaku karena saya nggak kerja di situ. Sebenarnya sih kan nggak diatur harus kerja di mana sih, Bu. Dulu ada peraturan seperti itu. Iya. Jadi langsung Jadi- hangus punya saya. Oh iya benar. Saya lulusnya tahun 95. Udah lama banget. Tahun 95 saya lulus manajer investasi. Jadi itu yang paling susah, Bu, apa ujiannya ini? Iya, paling manajer susah. investasi. Saya lulus. Saya ada sampai sekarang sertifikatnya ada. Iya. Oke, mahasiswa silakan. Bagi yang ingin bertanya. Yang mungkin yang tertarik untuk mengajukan izin nih. Ini Ayo. kalau boleh tahu udah tingkat berapa, semester berapa mahasiswanya? Ayo jawab sendiri-sendiri. Sebentar ya Pak Dev, saya ada itu mau tes antigen, mau diambil sampelnya dulu sebentar aja. Oh iya Silakan silakan. Bu. mahasiswa ya, silakan mahasiswa bertanya. Saya mau ambil apa? Lagi dites antigen dulu sebentar. Silakan mahasiswa ya, cerita. Atau mungkin bisa ditulis di kolom chat aja. Kalau mau bertanya, bisa tulis di kolom chat, nanti kami bacakan. Bagi yang apa? Ini sih sebenarnya gambaran umum aja untuk wakil perusahaan efek ya. Secara detail mungkin bisa teman-teman lihat di peraturan, persyaratannya apa, atau apa sih ini wakil perusahaan efek. Nah, itu bisa di peraturan, itu bisa akses di website OJK. Nah, kalau tertarik untuk mengajukan izin sebagai WPPE, bisa pelajari dulu ketentuannya di website OJK. Nah, tadi kan saya udah jelaskan ya, untuk WPPE ini sekarang di dunia pekerjaan dibutuhkan oleh perusahaan efek, dan juga bahkan sekarang perbankan yang melakukan kegiatan penjualan efek bersifat utang itu dia butuh pegawai yang memiliki izin wakil perusahaan efek. Walaupun sekarang dengan seiring perkembangan teknologi, beberapa perusahaan udah punya sistem perdagangan online. Jadi nggak perlu lagi sales untuk menginput transaksi. Tapi kan untuk pemegang izin itu bukan hanya sales aja ya, pekerjaannya. Kalau tadi di slide tadi kan ada ada bisa direktur atau pegawai di manajemen resiko, pegawai di bagian compliance dan sebagainya. Nah itu sih. Kalau ada pertanyaan dipersilakan ya, bisa di chat juga kalau. Di kolom chat ini belum ada, ini masih kosong nih kolom chat. Kosong, Bu. Atau mungkin udah paham semua ya, udah nggak perlu Sudah cukup paham lagi. semua kalian? Kalau Apa udah nggak ada? paham, Kalian itu saya kasih tahu ya, kalau kerja di industri pasar modal itu gajinya paling gede loh.
di antara industri yang lain. Dulu saya punya pengalaman, orang lain gajinya cuma 200, 300 gitu ya, 500. Saya tuh udah 1 juta dulu gajinya. Tahun 93. Oh, Jadi saya kerja di sana dulu tahun 93. Ya. pasar modal ya, Bu? Hah? Di mana, Bu? Di perusahaan efek? Saya dulu anak buahnya Pak Umar Laksamana. Kenal nggak salah satu direktur Bursa Efek? Oh, di bursa efek ya, Bu? Oh. Jadi tahun-tahun dulu saya selesai kuliah S2 waktu itu. Iya, Bu. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo. Kok diem semua? Bu, Sofi, Bu. Yuk. Sofi, silakan Sofi. Ya, sebelumnya saya Sofi, Pak, dari KSPM FEB Unila. Ingin bertanya kalau misalnya kita mau kerja di OJK itu harus punya WPPE juga atau jenis WPPE tertentu aja, Pak? Mungkin Mbak Opi bisa bantu jawab. Ini lulusan. Ini dia mau kerjanya di OJK, bukan di Iya, mau sekuritas. kerja di OJK ya. Bukan Mbak Opi ini sekuritas. bisa share pengalamannya mungkin. Oh ya, makasih Pak Dev. Sofi ya tadi. Iya, Mbak. Oh ya, Sofi untuk kerja di OJK nggak perlu pakai izin WPPE atau WPEE, WPPE, pemasaran atau terbatas itu nggak perlu. Kalau di OJK itu seleksinya ada seleksi sendiri namanya pendidikan calon staff, kayak gitu Sofi. Atau mungkin Pak Dev mau melengkapi Pak? Ya, makasih Opi. Jadi untuk di OJK nggak mensyaratkan punya izin ya, izin wakil perusahaan efek. Itu kalau kita mau kerja di pasar modal, bukan sebagai pengawasnya, tapi sebagai pelaku di industri, di perusahaan efek ataupun di perbankan. Perbankan itu ketika akan melakukan aktivitas penjualan efek bersifat utang itu pegawainya wajib memiliki izin wakil perusahaan efek. Nah itu, kalau OJK enggak. OJK itu sebagai pengawasnya. Jadi nanti kalau teman-teman bekerja di OJK, punya pengalaman kerja di OJK itu bisa ngajukan izin. Kalau misalnya nanti ya, nanti resign atau atau pindah dari OJK, itu pengalaman kerja di OJK itu bisa dijadikan sebagai salah satu persyaratan kompetensi. Itu kalau baca di POJK 20, persyaratan kompetensi itu dibagi dua, bisa memperoleh sertifikat keahlian atau pengalaman kerja. Pengalaman kerja di sini, pengalaman kerja di pengawas. SRO bisa bursa, dan SRO lainnya juga OJK. Itu bisa digunakan sebagai referensi untuk mengajukan izin. Demikian. Tapi kalau hendak kerja di OJK itu nggak perlu izin WPE. Ada seleksi khusus. Seleksi khusus tadi yang disebutkan Bu Opi itu namanya program pendidikan calon staf ya. Demikian. Ya, silakan jika masih ada yang mau bertanya. Ayo yang lainnya. Biasanya kalau tes standar profesi WPPE itu dari materi kode etik itu berapa persen ya bobotnya ya Pak? Banyak apa sedikit? Bu Sri, saya mungkin belum terinfo nih berapa persennya, tapi kan untuk pasar modal itu kan luas ya Bu, materinya. Ya mungkin kode etik bisa berapa ya? 20-an% ya, tapi nggak pasti juga sih, mungkin lebih tepatnya ke lembaga yang memberikan sertifikasi, Teach Me atau PSP. Tapi ini sebagian kecil sih dari materi untuk dites. Karena kan ada materi lainnya juga, Bu. Tergantung juga izin yang dituju. Penjamin emisi efek atau perantara pedagang efek. Oke. Tapi ini juga memang salah satu yang terpenting, Bu. Materi yang terpenting karena kan untuk terjun di dunia pasar modal ini pegangan yang paling penting, kode etiknya. Karena kalau kita melanggar kode etik, ujung-ujungnya bisa kesanksi dan bisa dicabut izin yang udah kita pegang. Seperti itu.
Apa ini anak-anak ini nggak ada yang tertarik ya? Nggak ada yang tertarik bekerja di industri pasar modal, jadi atau sudah paham, atau nggak paham sama sekali? Tertarik kok, Bu. Tertarik, ayo silahkan bertanya. Iya. Tapi bingung mau nanya apa. Nggak, kalau bingung itu berarti nggak paham atau paham betul? Ada yang apa namanya di KSMM itu kan KSMP pasar modal yang tadi si Sofi itu. Jadi kemarin transaksi udah. Transaksi-transaksi apa yang dilarang itu udah dikasih tahu juga kan kemarin? Kalau yang melanggar kode etik, transaksi apa saja yang dilarang, Pak? Transaksi yang dilarang, Bu. Iya. Kalau terkait transaksi, ini sih, Bu. Pertama itu ada aturannya yang di peraturan Bursa Efek ya, yang Ya, terkait market manipulation, yang seperti itu, Bu. Jadi manipulasi pasar, itu lebih detail sih mengenai transaksinya. Ataupun kalau yang terkait dengan kode etik itu melakukan transaksi tanpa instruksi nasabah. Yang tadi saya sampaikan di slide ya. Jadi si pemegang izin itu ketika dia melakukan transaksi, input transaksi itu berdasarkan instruksi nasabah. Kalau nggak ada instruksi nasabah terus dia melakukan transaksi secara sendiri, dia sebenarnya dia meneruskan pesanan nasabah. ya. Jadi itu, ketika dia meneruskan pesanannya harus ada instruksinya. Kalau nggak ada itu yang dilarang, Bu, transaksi tanpa instruksi nasabah. Itu zaman saya dulu kerja, kan nasabah itu nelpon kami gitu kan. Jadi minta untuk bagaimana transaksi, karena zaman dulu nasabah itu orang mau main saham aja nggak tahu caranya. Jadi orang bawa duit 1 karung gitu datang ke Bursa Efek mau beli saham gitu ya, dulu banyak seperti itu. Nah, kemudian dikasih tahu, oh caranya harus menghubungi broker dulu, sekuritas gitu ya. Nah, kemudian nanti minta tolong belikan atau jualkan kepada broker sekuritas, pasar sekuritas, sekuritas company. Kemudian baru diorderkan. Jual belinya itu diorderkan lewat Bursa Efek. Dulu kantor Bursa Efeknya itu masih di Jalan Medan Merdeka Selatan. Saya jadi belum di Jalan Sudirman, jadi semuanya masih manual. Belum ada teknologi seperti sekarang. Nah, kalau sekarang kan teknologinya sudah maju. Nasabah sudah nggak perlu menghubungi broker untuk setiap kali mau transaksi. Karena nasabah itu kan sudah sudah bisa melakukan transaksi sendiri. Jadi kode etik yang nggak yang perantara pedagang efek mentransaksikan tanpa sepengetahuan nasabah berarti sudah nggak ini lagi ya, nggak mungkin terjadi lagi. Karena sekarang sebagian besar kan udah ada fasilitas online trading ya, Bu. Iya. Tapi kalau bagi perusahaan efek yang masih konvensional, mungkin masih ada beberapa ya, Bu, yang nasabah-nasabah lama dia masih lebih senang order atau telepon salesnya. Masih ada sih beberapa nasabah-nasabah lama, justru nasabah-nasabah gede itu. Masih telepon ordernya nggak online, dia masih pakai sales. Masih ada. Jadi ini tetap masih bisa diberlakukan sih, Bu, kode etik ini. Jadi jika perusahaan masih secara konvensional tradingnya, ini harus ditaati kode etik ini. Dari sisi perusahaan dia juga harus menyiapkan jadi kan kalau mulai by phone itu dia teleponnya itu harus terekam di sistem perusahaan. Seperti itu. Kalau online trading kan ada historis transaksinya ya, bisa diakses, misalnya dia transaksi kapan, itu bisa diakses. Nah kalau yang konvensional itu by phone itu perusahaan harus memastikan ada dokumentasi. Jadi bisa dibuktikan bahwa si sales input transaksi berdasarkan order nasabah. Nah seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang tertarik jadi nasabah mungkin, Bu.
Udah banyak itu yang jadi nasabah itu. Udah banyak ya, udah paham berarti ya. Kaya-kaya itu mahasiswa sekarang. Iya. Boleh bertanya lagi nggak, Dulu Pak? di perusahaan efek. Boleh. Jadi kan sekarang saya lihat lagi marak banget ya Pak, ada pinjaman online, tapi padahal kita nggak minjem uang itu, tapi kita ditagih gitu Pak. Itu atas nama orang lain gitu. Padahal kita sendiri pun nggak kenal sama orang itu. Itu kenapa ya Pak? Pinjaman online ini udah Fintech. itu lingkupnya sih beda dengan ini ya, beda dengan pasar modal ya. Kalau pinjaman online itu dia lebih ke bagian IKNB ya, pengawasan non-bank. Nah, OJK juga ada yang namanya Satgas Waspada Investasi. Jadi di situ dia mengeluarkan list-list pinjaman online yang ilegal. Jadi bisa diakses itu di website Satgas Waspada Investasi. Nah, itu pertama itu ya. Jadi untuk memilih investasi itu harus hati-hati sekarang. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih itu banyak banget bermunculan institusi atau perusahaan-perusahaan berkedok investasi. Nah, kalau tadi yang tiba-tiba ditagih, nah itu kita harus hati-hati sekarang dalam memberikan data pribadi kita. Nama, nomor telepon, nomor KTP itu harus hati-hati. Karena sekarang dengan ada data itu bisa langsung dieksekusi sebagai data pinjaman. Nah, itu kita harus jaga sih data kita. Seperti itu. Dan untuk memilih investasi itu kita harus waspada karena sekarang banyak tawaran investasi dengan return tinggi ya. Investasi dengan return tinggi itu banyak menarik para konsumen, padahal ujung-ujungnya investasi bodong. Ini kita harus waspada. Jangan tergiur dengan peluang investasi dengan return tinggi. Karena kita harus berpikir juga return tinggi itu dia mau putar kemana? Returnnya biar bisa balik ke kita. Mau bisnis apa dia? Maksudnya bisnis apa yang dia jalankan? Misalnya returnnya 50%, itu bisnisnya apa bisa return 50%? Itu kita harus pikir juga hal-hal seperti itu. Ya. Gimana, Sofi? Sofi, cukup? Cukup, Bu. Sudah paham, Bu. Itu di kolom chat ada pertanyaan, Pak? Iya, Bu. Oke, di sini sanksi yang dilakukan regulator terhadap perantara efek seperti apa? Karena waktu di awal tahun ada kasus belasan entitas aset manajemen yang memiliki izin operasional dan diatur oleh regulator, tapi bisa dibilang jadi banditnya pasar modal. Jadi apakah dengan hanya memiliki izin dan lisensi sudah terjamin kredibilitasnya? Oke, sanksi itu ada di peraturan ya, peraturan OJK. Peraturan yang mengatur terkait perizinan perusahaan dan peraturan yang mengatur terkait perizinan wakil orang perseorangan ini. Nah, ini lingkup kita kan di wakil perusahaan efek ya, orang perseorangan. Nah, itu ada sanksinya di POJK 20/2018. Sanksi itu ada levelnya juga, dari sanksi administratif. Sanksi administratifnya ada levelnya dari peringatan tertulis sampai pencabutan izin. Tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan. Nah, sanksi ini kan untuk menjaga sebenarnya. Menjaga, jadi itu ada rambu-rambu atau norma-norma untuk menjaga kegiatan si wakil perusahaan efek ini. Agar dia tidak melakukan atau melanggar ketentuan. Jadi kalau melanggar ketentuan ada sanksi. Nah, kalau di sini pertanyaannya lebih menanyakan sanksi terkait ini ya, izin perusahaan manajer investasi yang melakukan pelanggaran. Manajer investasi yang melakukan pelanggaran. Manajer investasi itu lebih ke perusahaan sih. Entitas aset manajemen ya. Jadi lebih ke perusahaan.
perusahaan ini kan untuk dia dapat beraktivitas di pasar modal kan butuh izin dari OJK juga. Nah, seperti tadi di slide tadi yang udah dijelaskan, sebenarnya inti dari kenapa OJK mewajibkan harus ada izin untuk terjun di pasar modal. Pertama, untuk agar OJK dapat mengawasi lembaga itu, lembaga ataupun orang perseorangan, agar dapat memastikan dengan diawasi dapat dipastikan bahwa investor terlindungi. Karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Nah, itu kan norma-norma, aturan-aturan yang dibuat, tapi aturan itu juga sering juga dilanggar. Sering dilanggar. Makanya ada sanksi. Nah, ini sebenarnya tatanannya ada norma, aturan yang dibuat, juga etika yang harus diterapkan oleh individu ataupun perusahaan. Itu tatanan yang ada, yang udah diatur sedemikian rupa. Tapi kalau ada juga yang malah melanggar, nah ini kan udah lebih ke individunya atau lebih ke ke perusahaannya, bukan secara umum ya. Kalau ada yang melanggar itu ada sanksi. Kredibilitas. Apakah izin menjamin kredibilitas? Untuk memperoleh izin dia harus memenuhi persyaratan. Persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi, secara integritas, secara secara kompetensi ya. Tentu OJK dalam memberikan izin itu melalui proses yang panjang, dan melalui analisis yang cukup mendalam juga untuk memberikan izin. Jadi ya jika sudah memiliki izin dari OJK itu udah pasti jika memiliki izin dari OJK udah pasti udah dalam pengawasan OJK. Tapi kalau masih melanggar juga itu berarti ya bukan berarti ini sih ya, bukan berarti pemberian izin itu nggak kredibel. Bisa jadi memang ada individu-individu yang memang kurang bertanggung jawab yang ada di institusi. Nah, makanya di tatanan yang udah diterapkan di OJK itu ada norma dan ada sanksi. Ketika dia masuk ke pasar modal, memiliki izin, berarti dia harus taat dengan ketentuan yang ada. Makanya ketika dia tidak taat, dia bisa disanksi, bisa dicabut izinnya, dan bahkan bisa kepidana. Nah, itu fungsinya izin. Kalau dia nggak memiliki izin di OJK, OJK nggak memiliki kewenangan untuk menyangsi dia. Nah, seperti itu sih tatanan yang ada. Yang bertanya ini siapa ya? Ahmad Farhan ya. Pak Ahmad, gimana Pak? Udah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Saya boleh nanya nggak Pak? Boleh. Nanya-nanya. Saya ini Pak Ahmad ya? Oh Pak Rahmat. Ini Rahmat. Tadi Ahmad sudah. Ahmad sudah? Ya Pak. Oke. Saya penasaran kan kalau Gojek itu kan perusahaan transportasi online ya. Sedangkan GoPay itu ranahnya ke keuangan kan. Apakah GoPay itu misah dari Gojek atau bagaimana Pak? Di OJK yang diatur GoPay-nya atau Gojek juga termasuk diatur di OJK Pak? Kalau terkait pembayaran itu lebih ke Bank Indonesia ya. GoPay sistem pembayaran kan ya, yang mengaturnya Bank Indonesia. Lebih ke Bank Indonesia. Kalau ya paling yang diawasi institusinya, kan Gojek itu institusi, suatu institusi. Jadi ketika dia terjun ke sistem pembayaran, berarti dia dalam area pengawasan Bank Indonesia. Seperti itu. Kalau dia misalnya terjun ke pasar modal, misalnya apa? Dia go public, jadi emiten, berarti dia masuk di area pengawasan OJK. Nah, seperti itu. Kalau saat ini yang ditanyakan GoPay. GoPay itu di bawah pengawasan Bank Indonesia. Jadi ketika dia sudah terjun ke sistem keuangan, berarti ya perusahaannya di bawah pengawasan Bank Indonesia. Seperti itu.
Itu Gimana sih, Pak? dipisahkan dari pasar modal ke Bank Indonesia karena sistem pembayarannya itu lebih banyak ke jangka pendek ya, Pak? Sistem pembayaran itu masih dipegang pengawasannya oleh Bank Indonesia sih, Bu. Nggak di Jadi OJK ya? ketika perbankan itu fungsi perbankan itu diambil alih oleh OJK, jadi fungsinya yang diambil alih itu pengawasan perbankannya. Pengawasan pengawasan aktivitas operasionalnya ya? Iya, tapi kalau terkait sistem keuangan, pembayaran, terkait makro mikro itu masih di Bank Indonesia. Oh, jadi Masih di Bank sekarang Indonesia. perbankan itu memiliki tuan dua dong, OJK sama BI. Kalau terkait aktivitas perbankannya di OJK, tapi kan perbankan juga ada produk-produk kayak apa ya, e-money gitu ya, Bu? Ya. E-money atau uang elektronik ya. Ya. Nah, atau sistem pembayaran ya, itu dia harus approval dari BI. Ketentuan BI. Iya, memenuhi ketentuan BI. Iya, jadi perbankan memiliki aturan yang diberikan oleh dua institusi, satu dari Bank Sentral, satu dari OJK gitu ya. Iya. Tunduk Ya, pada dua. tergantung jenis usaha yang dia lakukan. Jadi kalau dia mau terjun juga ke yang tadi saya sempat jelaskan ke EBUS ya, efek bersifat utang, OJK kan itu dia membawahi bank, non-bank, pasar modal ya. Nah, Ya. jadi selain dia taat ke aturan OJK perbankan, dia harus taat juga ke peraturan pasar modal seperti itu. Itu selama ini pernah nggak ketahuan ya pelaku pasar modal atau orang yang bekerja di industri pasar modal itu melanggar kode etik dengan melakukan transaksi perdagangan saham untuk atas nama dirinya. Itu pernah terjadi banyak nggak, Pak? Banyak terjadi nggak? Kalau banyak atau tidaknya sih mungkin yang lebih paham itu bagian pengawas ini ya, Bu, kepatuhannya ya. Tapi kalau pernah terjadi ya pernah, Bu. Karena kan walaupun udah ada aturan tetap aja masih ada individu yang ada ketahuan terus kena punishment nggak? Iya, Bu. Sesuai dengan sanksi di ketentuan OJK. Dan kalaupun terbukti pidana itu nanti akan ditangani oleh aparat penegak hukum. Ada level-levelnya ya, Bu. Tapi harus melalui proses penyidikan dulu. Ini ada pertanyaan ya. Yang kalau misalnya dulu saya waktu bekerja itu dulu saya suka main saham untuk diri saya sendiri. Tapi kan itu undang-undang keluarnya tahun 95. Jadi sebelum tahun 95 iya, Bu. itu masih bisa main sendiri. Iya. Jadi kalau saya main itu atas nama KTP pembantu gitu-gitu ya, KTP pembantu, KTP suami gitu saya pakai. Mungkin zaman sekarang juga gimana kalau seandainya dia itu keluarganya misalnya istrinya atau adiknya yang terlibat dalam transaksi untuk atas nama keluarga lah ya, itu ada sanksinya nggak? Kalau dia menggunakan identitas orang lain ya, Bu? Iya. Kalau saat ini kan si perusahaan efek dia harus memastikan dulu. Dia harus memastikan bahwa nasabahnya benar-benar nasabah yang itu. Nasabah. Jadi sekarang proses identifikasi nasabah udah kompleks, Bu. Jadi nggak dimungkinkan lagi sih. Untuk kecuali ibu buka rekening terus yang mainkan bapak misalnya ya. Yaitu itu melanggar kode etik juga dilacak. Hah? Melanggar kode etik nggak? Kalau secara kode etik ini ya, Bu. Sebenarnya lebih ke masalah ini nantinya. Lebih ke masalah jika terjadi kerugian ya. Terjadi kerugian, dana yang digunakan dana ibu misalnya ya. Tapi yang mainkan bukan ibu. Nah, mungkin itu ada konflik antara ibu dan yang mainkan dana itu. Nah, lebih ke situ. Kalau kode etik berarti apa ya? Proses dari sisi perusahaan efeknya berarti proses identifikasi nasabahnya itu ada kesalahan seperti itu. Jadi bisa kena perusahaan efeknya.
Dan nasabah juga berarti bisa kena juga menggunakan data yang tidak benar, Bu. Seperti Ya. itu. Jadi konsekuensinya kalau seandainya para pekerja ya yang bekerja di industri pasar modal, dia melanggar kode etik, sanksi yang paling pertama adalah dia pasti dipecat kan? Dipecat. Sanksi ya ada itu kode etik perusahaannya ya, Bu. Iya. Nah, tergantung perusahaannya sih, Bu, yang gitu menerapkan ya. kode etik. Kan masing-masing perusahaan punya kode etik tersendiri ya. Jadi ada Iya, kode dia etik mau. perusahaan, ada kode etik asosiasi, dan ada ketentuan OJK seperti itu yang harus diperhatikan. Oh iya, jadi ada tahapan-tahapannya ya, bertahap dia. Iya. Yang mau diterapkan aturan yang mana nih untuk menerapkan sanksi bagi si pelaku gitu ya. Jadi kalau sanksinya udah parah. Dari perusahaan dan bisa juga ke ketentuan OJK sih, Bu. Kalau Iya. melanggar ketentuan OJK ada sanksinya. Iya. Jadi itu sanksi-sanksinya lumayan lah ya, lumayan kalau memang keuntungannya dari melanggar kode etik itu lebih besar daripada dikeluarin ya silahkan aja gitu ya. Kalau memang mau keluar dari industri pasar modal ya keluar aja. Sekarang jadi nasabah aja, jadi investor gitu. Nggak perlu nggak perlu mengikuti kode etik yang begitu berat misalnya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kayaknya ada satu lagi di chat ya, Bu. Oh ya, coba. Dari Pak Ahmad Farhan Lubis. Oh, yang tadi ya. Izin bertanya lagi, jika terjadi fraud perantara efek ke nasabah, apakah untuk pengajuan perlindungan oleh SIPF bisa diklaim? Oh, misalnya ini ya, di pasar modal kan ada perlindungan dana nasabah ya. Jika terjadi fraud, berarti nasabah itu dananya, misalnya dana si nasabah digunakan oleh si oknum di perusahaan efek misalnya ya. Berarti secara ketentuan sudah terjadi. Kalau setelah terbukti secara proses hukum terbukti si oknum di perusahaan efek itu bersalah, tentu ada sanksi ya. Sanksi secara ketentuan OJK, jika dia memiliki izin, bisa sampai dicabut izinnya, sanksi pidana, dan juga si nasabah ya. Untuk si nasabahnya apakah dananya bisa diganti nggak di SIPF?